Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Info Japan ID. Oke teman-teman semua, terima kasih udah nonton video saya di video-video sebelumnya ya. Banyak banget dari teman-teman yang udah subscribe juga, udah hampir 1600 ya. Terima kasih banget. Dan banyak yang komentar juga, terima kasih karena video ini mungkin gak jelas ya. Channel saya juga konteks-konteksnya juga mungkin gak jelas bagi sebagian teman-teman, tapi terima kasih banget sudah nge-subscribe, sudah mengikuti channel Info Japan ID dari awal sampai sekarang. Bahkan ada yang dari bener-bener dari awal sampai sekarang saya lihat masih ada gitu kan yang nonton. Orangnya tuh yang suka komentar, yang suka nge-like gitu kan ada. Saya selalu ngecek ya. Terima kasih banget buat kamu yang udah udah selalu nonton gitu kan, dari awal sampai sekarang gitu kan. Dan mudah-mudahan kedepannya channel Info Japan ID bisa jadi channel yang lebih bermanfaat lagi buat teman-teman yang pengen belajar bahasa Jepang, buat teman-teman pengen yang pergi ke Jepang gitu kan, pengen kerja di Jepang, pengen tahu tentang Jepang. Pokoknya jangan lupa di subscribe channel Info Japan ID. Oke teman-teman semua, di video kali ini saya ingin membahas tentang kerja di Jepang ya. Oke, belakangan ini banyak banget dari teman-teman semua yang ingin kerja ke Jepang. Banyak yang bingung mungkin ke Jepang itu lebih baik pilih yang mana gitu kan jalurnya. Pilih magang atau SSW, SSW atau kuliah gitu kan, jadi Ryugakusei gitu kan ya. Banyak banget dari teman-teman yang komentar di video-video sebelumnya ya. Oke, di video kali ini saya ingin membahas satu persatu tentang program magang, program kerja, bukan program magang ya. Program kerja ke Jepang. Jadi ada 4 ya. Ada 4 yang akan saya bahas untuk kalian yang ingin kerja di Jepang. Oke, yang pertama program magang ke Jepang. Oke, mungkin akhir-akhir ini lagi rame ya. Kalau misalkan program magang ke Jepang ini tuh mau dihapuskan, tetapi sampai bulan 10 tahun ini tuh program magang masih berlanjut ya, masih berjalan. Nah, buat teman-teman yang pemula, yang baru mau datang ke Jepang, teman-teman bisa mengikuti program magang ke Jepang ini tuh. Jadi program magang ke Jepang juga diadakan oleh dua organisasi di Indonesia. Jadi yang pertama ada sistem IM Japan, program IM Japan atau program pemerintah ya. Dan yang kedua ada program swasta atau program SO. SO itu Sending Organization ya. Jadi yang kalau misalkan SO itu gak lewat pemerintah, tetapi secara langsung antara LPK dan Kumiai di Jepang itu langsung bersangkut pautan gitu. Kalau misalkan IM Japan itu adalah program pemerintah. Jadi di mana IM Japan ini itu adalah Kumiai di Jepang atau penanggung jawab organization di Jepang. Dia ini enggak langsung ke LPK. Jadi dia ini lewat dulu pemerintah, baru dari pemerintah itu diseleksi dari semua LPK di seluruh LPK di Indonesia, atau bahkan yang mandiri juga bisa ikut seleksi IM Japan ini. Dan kalau misalkan lulus seleksinya, teman-teman bisa ikut program IM Japan. Nah, tapi ada sedikit berita yang kurang enak ya, kalau misalkan program magang ke Jepang ini tuh mau dihapuskan. Tapi teman-teman jangan khawatir. Kalau misalkan teman-teman lagi belajar bahasa Jepang, lagi tahap untuk mengikuti program magang ke Jepang, karena nanti pada bulan 10 ya, pada saat sudah fix, nanti akan ada program baru pengganti magang ke Jepang. Konteksnya hampir sama dengan magang ke Jepang, dan mungkin persyaratannya aja yang sedikit berbeda ya. Yang saya dengar itu untuk program baru nanti akan ada persyaratan tambahan. Kalau misalkan magang sebelumnya itu kan tidak perlu ada sertifikat bahasa. Nanti pada saat program baru pengganti program magang ke Jepang,
akan ada persyaratan tambahan, yaitu minimal punya sertifikat bahasa Jepang, minimal setara dengan level N5 atau N4 kalau nggak salah. Mungkin kurang lebih seperti itu ya, tapi nanti kita lihat lagi ya perkembangannya seperti apa untuk program magang di Jepang. Oke, selanjutnya yang kedua ada program SSW atau SSW sama aja ya, atau kalau misalkan bahasa Jepangnya itu adalah Tokutei Gino ya. Kalau misalkan yang tadi itu magang itu kalau bahasa Jepangnya Gino Jisusei ya. Kalau misalkan SSWW itu SSW ya, bukan SSW. SSW itu adalah Tokutei Gino, atau kalau misalkan ke dalam bahasa Indonesia itu jadinya pekerja berketerampilan khusus. Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang ex dari Jepang, yang ex magang, ini sangat mudah banget ya untuk bisa mengikuti program SSW ini tuh, asalkan sesuai dengan bidang kerja pada saat teman-teman magang di Jepang gitu kan. Kalau misalkan teman-teman pengen pindah bidang, kemungkinannya itu sedikit sulit ya. Saya sarankan teman-teman kalau misalkan yang udah ex Jepang, saya sarankan untuk mengikuti program bidang yang sama di SSW ini tuh. Nah, buat teman-teman yang neo commercial yang baru mau daftar ya, bisa ya daftar untuk SSW, tetapi persiapannya itu banyak banget ya yang harus teman-teman persiapan. Kalau misalkan magang itu kan nggak perlu, kalau untuk saat ini nggak perlu punya sertifikat bahasa Jepang ya, terus juga nggak perlu punya sertifikat keterampilan khusus ya dari SSW-nya itu. Tetapi untuk SSW teman-teman, persyaratan itu yang pertama harus punya sertifikat bahasa Jepang minimal setara level N4 dan JFT A2 ya. Jadi beda, JLPT dan JFT itu beda. Nah, terus teman-teman harus punya sertifikat keterampilan khusus yang diikuti di Indonesia, itu sertifikat SSW-nya. Jadi teman-teman harus ikut tes SSW-nya ini tuh. Jadi sesuai dengan apa yang diminati bidangnya ya. Ada banyak, tapi rata-rata kalau misalkan dari Indonesia itu kaigo, terus pertanian, peternakan, dan mungkin industri ya. Gak terlalu banyak sih kalau ikut tes di Indonesia. Kalau misalkan teman-teman udah di Jepang, itu banyak ya, bisa mengikuti, ada kalau nggak salah ada 10 lebih bidang ya yang bisa teman-teman ikuti untuk SSW ini tuh. Oke, selanjutnya ada program engineering ya. Yang ketiga, program engineering. Jadi untuk program engineering itu sedikit spesial ya. Jadi untuk SSW dan magang itu bisa diikuti minimal untuk lulusan SMA atau SMK di Indonesianya ya. Tapi kalau misalkan program engineering ini tuh teman-teman nggak bisa mengikuti dari SMA atau SMK. Jadi minimal harus D3 dan paling diutamakan S1 ya. Dan juga buat teman-teman yang udah punya pengalaman kerja di bidangnya di Indonesia minimal 2 tahun. Jadi teman-teman bisa mengikuti program engineering. Nah, untuk program engineering ini sendiri itu hampir sama ya, sama orang Jepang gitu kan. Dari kebutuhannya, dari pengeluaran pendapatannya gitu kan ya, hampir sama ya sama orang Jepang. Nah, SSW juga biasanya minimal harus punya sertifikat bahasa ya. JLPT minimal N3 ya kalau nggak salah untuk engineering. Tapi buat engineering ini itu teman-teman bisa bawa keluarga ke Jepang ya. Jadi untuk engineering, untuk magang dan SSW itu nggak bisa bawa keluarga ke Jepang, kecuali SSW yang Nigo ya, yang program kedua ya. Yang program pertama itu nggak bisa ya. Nah, untuk engineering teman-teman bisa bawa keluarga dari Indonesia ke Jepang, tetapi sebatas keluarga inti ya. Keluarga inti itu istri, anak ya, itu aja. Jadi untuk sanak saudara nggak bisa ya. Untuk saudara, untuk orang tua itu nggak bisa ya dibawa ke Jepang untuk tinggal bersama di Jepang. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya yang keempat ya. Yang keempat itu ya pekerja di Jepang ya. Jadi WNI yang sudah punya visa tinggal permanen di Jepang. Jadi ini tuh bisa dikatakan mungkin bisa didapatkan visa permanen itu
Yang pertama, kalau teman-teman nikah sama orang Jepang. Yang kedua, kalau teman-teman udah tinggal 10 tahun kerja di Jepang, itu bisa punya visa permanen. Terus selanjutnya juga dari keturunan orang Jepang juga bisa punya visa permanen. Nah, untuk visa permanen ini itu bebas banget ya. Ya sama aja lah sama orang Jepang gitu kan. Dari kerjanya, kontraknya, juga pensiunannya sama ya sama orang Jepang untuk visa permanen itu, dan gajinya juga lumayan tinggi ya. Nah, jadi itu keempat tadi itu cara kerja di Jepang. Jadi yang sekarang banyak disalurkan dari Indonesia itu dari tahun 1900-an sampai sekarang itu adalah program magang ya. Dan program SSWW itu adalah program baru, jadi belum ada genap 5 tahun ya. Jadi diadakannya itu 2019, jadi awal program SSW-nya itu 2019, sampai sekarang itu belum genap 5 tahun. Nah, untuk program SSW sendiri itu maksimal kontraknya 5 tahun ya untuk yang Ichigo yang tahap pertama, dan untuk yang tahap kedua itu 10 tahun. Jadi nanti setelah 5 tahun kalian akan ada tes lagi. Nah, nanti kalau misalkan lulus bisa perpanjang lagi gitu. Untuk saat ini kebanyakan dari Indonesia itu menggunakan visa SSW dan magang ya. Untuk engineering itu menurut saya masih kurang banyak ya, masih jarang. Kebanyakan untuk SSW. Dan buat teman-teman yang pengen kerja ke Jepang, jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena di channel Info Japan ID ini banyak banget informasi buat teman-teman mungkin ya, cukup berguna buat teman-teman yang ingin kerja di Jepang. Seperti itu kurang lebih ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk di like ya videonya. Jangan lupa di komen juga buat teman-teman yang komen, nanti akan saya bikinin kontennya ya, karena komenan dari teman-teman itu bagi saya adalah bisa dijadikan konten. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.